Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, para santri Mishkat dan Ihya online yang saya cintai, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, dan mari kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama-tama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia, asyuhada, as-salihin, al-a'immatul mustahidin, terutama para imam mustahid yang 4. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Abul Hasan Asy-Syadzili, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Asy-Syekhil Akbar Muhyiddin bin Arabi, dan terutama juga kepada Sahibil Mishkah wal Ihya Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'dalam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa amaddana bimadadihim. Hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada semua ulama-ulama pendiri Jam'iyah Islam di Indonesia, terutama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang baru saja berulang tahun, dan ini bulan Rajab adalah bulan ulang tahun Nahdlatul Ulama, terutama kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfud, Kiai Khalil Kasingan, Kiai Bishri Mustafa, dan juga kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya Nyai Fatmah, dan juga kepada orang-orang tua kita, nenek-nenek, kakek-kakek kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan kita bacakan Al-Fatihah tawassul untuk kesembuhan teman-teman yang sekarang sedang menderita penyakit COVID ya. Banyak ini santri-santri Ihya dan santri Mishkat yang hari-hari ini sedang menderita COVID ya. Banyak ya. Semoga semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Akram semoga disembuhkan. Syekh Fahad ya, Kiai NH. Kemudian ya ada Mas Fauzi Agus, ada banyak teman-teman yang sedang kena ya, semoga tidak ada gejala yang berat dan semoga segera disembuhkan oleh Allah. Dan juga saudara-saudara saya juga ada yang terkena juga ya, banyak ya. Semoga semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 117. As-sinfu tsalitsu al-mahjubuna bil anwaril ilahiyyati maqrunatan bi muqayasatin aqliyatin fasidatin muzlimatin.
Ini kita masih berbicara tentang hijab ya, tentang halangan ya, yang menghalangi orang untuk bisa memahami dan sampai kepada ma'rifat ya, pengetahuan yang sejati tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhan ya, tentang al-haq. As-sinfu tsalitsu, golongan atau kelompok yang ketiga, yaitu kelompok ketiga dari golongan kedua ya. Jadi kan ada 3 golongan yang terhijab. Ada yang terhijab karena kegelapan murni ya, itu kelompok pertama atau golongan pertama. Ada golongan yang terhijab tidak bisa sampai kepada ma'rifat ya, kepada the true knowledge of God ya, pengetahuan yang sebenar-benarnya ya, pengetahuan yang sejati tentang al-haq, tentang yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua adalah yang terhijab dengan cahaya tapi campur dengan kegelapan, atau dihijab dengan kegelapan campur dengan cahaya. Nanti golongan terakhir ketiga adalah orang-orang yang terhijab karena cahaya murni ya. Jadi golongan pertama itu ada orang yang terhijab karena kegelapan murni. Golongan kedua terhijab karena gelap campur terang. Golongan ketiga terhijab karena cahaya murni ya. Nah, pembahasan yang agak panjang ini adalah pembahasan yang golongan kedua dan ketiga nanti setelah ini ya. Golongan kedua ini dibagi atas 3 kelompok. Kelompok pertama adalah golongan yang terhijab karena kegelapan campur dengan cahaya. Kegelapannya itu berupa kegelapan yang berasal dari al-his, yaitu indera. Makanya contoh golongan pertama itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Berhala itu kan bisa diindera, artinya sesuatu yang kasat mata. Kemudian yang kedua adalah golongan yang terhijab karena gelap campur terang, tapi gelapnya berupa al-khayal ya. Nah, itu dibagi atas, kemarin ada 6 sub bagian lagi ya. Oh enggak, golongan yang kedua itu dihijab dengan apa itu dengan apa ya, golongan yang terhijab oleh al-his ya, kegelapannya berupa al-his, yaitu apa, indera ya. Kemudian yang kedua adalah kegelapannya berupa al-khayal. Nah, ketiga ini adalah kegelapan berupa as-sinfu tsalitsu, golongan ketiga dari kelompok kedua adalah al-mahjubuna, orang-orang yang terhijab bil anwari dengan cahaya-cahaya al-ilahiyati yang bersifat ketuhanan, makrunatan dalam keadaan ini hal ya, dibarengi, disertai bimuqayasatin aqliyatin dengan kias-kias atau analogi, silogisme yang bersifat penalaran. Yaitu ya, kalau jenengan pernah belajar ilmu logika, mantik, itu ada prosedur berpikir yang disebut dengan logika atau analogi ya, analogi atau silogisme ya. Fasidatin yang rusak, artinya penalaran tetapi penalaran yang keliru ya. Muzlimatin yang gelap, karena dia tidak mengikuti prosedur penalaran yang benar. Jadi ini kegelapannya berasal dari proses yang rasional. Jadi ini kan kelompok kedua kan berbicara mengenai orang-orang yang terhijab tidak bisa sampai kepada makrifat ya, karena dihijab oleh gelap campur terang atau terang campur gelap. Kegelapannya ada yang berupa sesuatu yang bersifat hissi ya, bisa diindera. Ada 6 kelompok sudah diterangkan kemarin. Ada yang kegelapannya berasal dari khoyal ya, kekuatan dalam
akal manusia yang namanya khoyal. Khoyal itu adalah kemampuan untuk mengingat, ya. Memori itu khoyal itu artinya, ya. Nah, yang terakhir, kegelapannya ini berasal dari proses penalaran yang namanya silogisme. Silogisme itu contoh sederhananya adalah susunan penalaran yang terdiri dari premis mayor, premis minor, kemudian konklusi atau kesimpulan, ya. Misalnya, setiap manusia adalah berakal, ya. Kullu insanin natiqun. Setiap manusia adalah makhluk yang bernalar, ya. Umar adalah manusia. Kesimpulannya, maka Umar adalah orang yang bernalar, ya. Jadi setiap manusia bernalar. Umar manusia. Kalau gitu kesimpulannya Umar bernalar, ya. Setiap sesuatu yang berubah itu dia berarti baru. Kullu mutaghayyirin hadithun, ya. Setiap sesuatu yang berubah itu adalah sesuatu yang hadith, ya. Artinya hadith itu sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, itu namanya hadith. Anyar teko, baru, ya. Handphone semula tidak ada menjadi ada, itu namanya hadith, ya. Sesuatu yang baru itu bukan baru seperti handphone baru, bukan. Jadi sesuatu yang semula tidak ada berubah menjadi ada, itu namanya mutaghayyir, berubah. Setiap sesuatu yang berubah itu namanya adalah sesuatu yang hadith, yang baru, ya. Alam itu berubah. Alam kita ini, ya, alam yang kita tempati ini itu berubah terus. Alam raya itu kan berubah. Ada pagi, ada sore, ada malam, ada siang. Ada orang yang semula muda berubah tua lalu meninggal, ya. Ada pohon semula nggak ada menjadi ada, lalu tumbuh menjadi pohon besar, lalu lapuk dan mati misalnya. Itu kan berubah terus itu. Alam berubah. Kesimpulannya alam adalah bersifat hadith, baru, ya. Jadi itu namanya silogisme. Nah, silogisme namanya analogi, ya. Itu prosedur berpikir yang dipakai oleh semua manusia. Jenengan itu sadar atau tidak sadar, sebetulnya setiap hari itu jenengan itu berpikir, bernalar melalui proses yang namanya logika ini, yang namanya muqayasat akliyah, ya. Silogisme yang bersifat rasional. Semua itu. Orang yang tidak pernah belajar logika di universitas, sebetulnya mereka punya logika, ya. Punya penalaran, karena manusia itu lahir diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan bernalar, ya. Cuma bedanya ada yang kemampuan bernalarnya itu diasah melalui pendidikan yang sistematis, akademis, belajar ilmu mantek gitu kan. Yaitu kan ilmu mantek itu adalah ilmu yang mengeksplisitkan, ya, membuat sesuatu yang semula itu terpendam menjadi kelihatan, terpendam dalam diri manusia berupa kemampuan-kemampuan yang bawaan. Sejak kita lahir, di dalam diri manusia itu ada logika, ada kemampuan bernalar itu. Nah, itu yang kemudian distandarkan, dieksplisitkan, disistematisir melalui ilmu namanya ilmu mantek. Tetapi pada dasarnya orang itu semua orang itu adalah ahli logika, logician, ya. Cuma ada yang ahli logika secara formal karena mengikuti pendidikan akademis, ada yang tidak, ya. Nah, jadi hijab yang ketiga ini, kelompok ketiga ini orang yang tidak bisa sampai kepada makrifat, pengetahuan tentang Allah yang sesungguhnya, karena dia terhijab oleh penalaran yang keliru. Nah, karena keliru maka fa'abadu, maka menyembahlah mereka ini, ke orang kelompok ketiga ini, as-sinful tsalits, ilahan, Tuhan, sami'an yang bersifat mendengar,
basiran yang bersifat melihat ya. Tuhan itu kan punya sifat-sifat ya, antara lain mendengar, melihat, mutakalliman, berbicara, aliman, punya pengetahuan atau tahu ya. Qadiran, Tuhan yang mampu, berkuasa, maha kuasa ya. Muridan, yang maha berkehendak. Hayyan, yang maha hidup ya. Munazzahan, yang dibebaskan, dibersihkan Tuhan ini anil jihati, dari segala arah ya. Kalau kelompok sebelumnya kan masih menggambarkan Tuhan itu punya arah ya. Kelompok ketiga ini sudah pada jalan yang benar. Dia memahami Tuhan itu sebagai Tuhan yang mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha tahu, maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup ya. Dan tidak berada di dalam suatu arah. Karena kalau Tuhan itu disebut di suatu arah, itu ya namanya Tuhan yang sama dengan manusia. Karena sesuatu itu kalau berada di dalam arah, artinya atas, bawah, kanan, kiri, ya, belakang, depan, itu kan arah namanya kan. Sesuatu yang punya arah itu pasti dia berupa sesuatu yang material, ya kan? Sesuatu yang berada di dalam jihah, dalam arah, itu berarti dia bersifat material. Nah, kalau jenengan menggambarkan Tuhan itu di sebuah arah, oh Tuhan itu di atas, berarti Tuhan itu bersifat material. Nah, itu kegelapan namanya. Nah, kelompok ketiga ini tidak menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang bertempat, yang dalam bahasa ilmu kalam atau ilmu teologi Islam itu Tuhan yang mutahayyiz, Tuhan yang bertempat di dalam sebuah tempat, dalam hayyizun. Hayyizun itu artinya sesuatu yang apa ya, mengku. Dalam bahasa pesantrennya itu mengku. Mengku itu apa ya, memuat ya. Misalnya kayak tas itu mengku, dia memuat sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, Tuhan itu tidak sesuatu yang mutahayyiz, dia berada di sebuah tempat yang mengku itu, yang memuat sesuatu itu ya. Jadi kelompok ketiga ini sudah punya pemahaman yang on the right track ya. Udah on the right track. Tetapi masih ada kekeliruannya. Nah, di sini kegelapannya itu di situ. Jadi nurnya, cahayanya itu karena mereka sudah on the right track itu. Makanya disebut hijabnya ini hijab yang campuran antara cahaya dengan kegelapan. Cahaya kenapa? Karena sudah dalam on the right track, jalan yang benar. Cuma ada gelapnya, ada kelirunya. Kenapa keliru? Nah, ini kekeliruannya di sini. Lakin fahimu. Tetapi memahami kelompok ketiga ini, hadhihi sifati, sifat-sifat ini yaitu Tuhan maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha tahu dan seterusnya, ala hasabi munasabati sifatihim. Sesuai dengan munasabah, dengan dengan kesesuaian atau ya sesuai dengan kesesuaian sifat-sifat mereka. Artinya kelompok ketiga ini memahami sifat-sifat Allah itu dibayangkan seperti sifatnya manusia. Jadi munasabahnya, relasinya, gambarannya itu munasabah itu ya. Munasabah itu gambarannya. Misalnya Allah maha mendengar. Itu mereka menggambarkan Allah maha mendengar itu munasabahnya, relasinya, kaitannya itu dihubungkan dengan kemampuan mendengar seperti pada manusia. Jadi kalau ditanya Allah maha mendengar, bagaimana cara Allah mendengar? Ya kira-kira seperti manusia mendengar itu. Jadi masih Allah itu masih disejajarkan dengan manusia itu. Artinya apa? Ya sama dengan manusia. Nah, di sini kesalahannya itu ya. Wa rubbama sarraha, dan kadang-kadang menjelaskan, ya, mendeklarasikan ba'dhum sebagian dari kelompok ketiga ini, ada yang terus terang ya, on record, terus terang declare tentang pemahamannya yang seperti ini. Faqala, maka berkata sebagian dari mereka ini, kalamuhu,
kalamnya Allah, firmannya Allah itu, Allah kan maha berbicara. Kalau ini kan pembahasan yang agak sedikit rumit ya, yang nggak pernah belajar ilmu kalam mungkin ya agak bingung. Ya nggak apa-apa ya. Ini kan memang ngaji Mishkat ini khusus untuk ngeluh, memang untuk bingung ya. Tapi insya Allah pelan-pelan paham ya. Jadi kalam itu, firman Allah itu, Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara itu? Apakah Allah berbicara dengan bahasa? Dengan suara seperti suara kita, kayak saya ini berbicara ada suaranya, ada sistem fonetiknya, ada alfabetnya, ada kalimatnya. Gimana Allah berbicara itu? Nah, kelompok ketiga ini menggambarkan firmannya Allah itu sebagai sautun. Firman Allah itu adalah suara, wa harfun dan huruf, kakalamina seperti pembicaraan kita. Nah, ini kelompok yang ya sebut saja kelompok yang musyabbihah ya. Kelompok yang dalam ilmu kalam, ilmu teologi Islam disebut dengan kelompok antropomorfis ya. Alirannya disebut dengan antropomorfisme. Antropo itu artinya manusia, morf itu bentuk ya. Artinya orang ini punya kepercayaan bahwa Allah itu, Tuhan itu bentuknya itu seperti manusia. Karena itu pemahaman mereka disebut sebagai pemahaman antropomorfisme. Antropomorfisme dalam bahasa Arab ya disebut dengan mujassima atau musyabbihah. Lebih tepat disebut dengan musyabbihah. Mujassima itu kelompok yang sebelumnya ini, kelompok kedua. Kelompok ketiga ini sedikit lebih canggih ya. Kalau mujassima itu kan menggambarkan Allah itu berupa jisim, karena itu punya arah, punya jihah. Kelompok ketiga ini tidak, Allah tidak bertempat di sebuah arah. Cuma sifat-sifat Allah itu mirip sifat manusia. Allah maha mendengar. Gimana cara mendengarnya Allah itu? Nah, kelompok ketiga ini mengatakan, ya Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang berupa suara, berupa huruf, seperti pembicaraan manusia kita ini. Wa rubbama taraqqa, dan kadang-kadang naik sebagian dari kelompok ketiga ini. Ada yang pemahamannya lebih naik lagi, lebih canggih lagi ya, artinya tidak semata-mata antropomorfis ya. Faqala, maka berkata ba'dhum ini, la, tidak, bal huwa kahadithi nafsina. Bal huwa, sebaliknya, kalam atau firmannya Allah itu kahadithi nafsina. Seperti kalau dalam bahasa pesantren itu unek-uneke hati kita. Unek-unek itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa unek-unek itu ya Mbak Admin ya? Ya unek-unek. Apa itu unek-unek gitu ya? Ada yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, para santri online? Unek-unek. Ya unek-unek, saya kira sudah jadi bahasa Indonesia. Unek-unek itu kerenteknya hati, sesuatu yang naknek dalam hati ya. Nah, kalamnya Allah itu tidak berupa suara atau huruf, tetapi seperti naknek dalam diri kita, dalam hati. Orang itu kan, apalagi kalau orang itu overthinking ya, mikir terus. Ketika kita mikir di dalam pikiran, dalam hati, itu berupa suara dan huruf enggak? Kan enggak kan? Ini agak mikir, agak sedikit jelimet ya. Jenengan itu misalnya punya niat ya, wah besok ini bukan niat dalam hati ya, tapi kalau diucapkan kira-kira, wah besok kayaknya enak ini, jalan pagi habis itu makan bubur ayam gitu ya. Enak kayaknya bubur ayam di Jati Bening itu. Nah, punya niat begitu, punya naknek dalam hati. Nah, pembicaraan dalam hati itu namanya hadithun nafas. Itu istilah dalam ilmu kalam, ilmu teologi Islam itu namanya hadithun nafas. Ketika jenengan hadithun nafas itu kira-kira ada hurufnya enggak? Ada suaranya? Kan enggak ada kan? Jenengan rekam pakai HP juga enggak akan kedengaran karena enggak ada suaranya. Dan juga nggak ada hurufnya, tapi itu
itu naknek, itu unek-unek, itu apa ya, sesuatu yang bergerak di dalam pikiran kita, tapi nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Nah, kira-kira firman Allah itu kayak begitu. Itu kan canggih kan. Kalau tadi kan kalamnya Allah itu seperti kalam manusia, ada hurufnya, ada suaranya, ada kalimatnya dan seterusnya, ada strukturnya. Kalau kelompok yang ini enggak, lebih canggih lagi. Oh enggak, kalau Allah itu kalamnya ada hurufnya, berarti masih material itu. Masih ada sesuatu yang ada bentuknya. Ini enggak, kalam Allah itu tak berbentuk, seperti hadithun nafas. Kalam nafsi namanya ya, kalam nafsi. Kalam pembicaraan yang ada dalam diri kita. Kira-kira firman Allah itu seperti itu. Fala huwa, maka tidak kalamnya Allah ini sautun berupa suara, wala harfun, dan tidak berupa huruf. Jadi tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Nah, artinya ini kan apa ya? Ya, konsepsi atau pandangan pemahaman mereka mengenai Allah ini sudah berada pada jalur yang benar, karena Allah tidak digambarkan berupa jasad, berupa jisim ya, berupa sesuatu yang material, tapi tetap diserupakan dengan tindakan manusia, yaitu hadithun nafas. Jadi kalamnya Allah diserupakan dengan naknik atau kerentek atau unek-unek pikiran hati dan hatinya manusia. Jadi tetap Allah itu disebandingkan, dimunasabahkan ya, disepadankan dengan manusia. Artinya apa? Allah itu tidak sesuatu yang berbeda dengan manusia, mukhalafatul khawadith. Masih ada musyabahatul khawadith ya. Ada sedikit kemiripan dengan manusia. Di sini kegelapannya itu berasal. Nah, kegelapan ini berupa muqayyasat aqliyah ya. Ini tidak khayal, tidak his ya. Ini penalaran. Karena ketika orang ingin menggambarkan kalamnya Allah itu, gimana cara menggambarkannya itu? Nah, itu cara menggambarkannya kan pakai nalar, pakai muqayyasat aqliyah. Cuma muqayyasat aqliyahnya keliru. Nah, itulah kegelapannya. Wa kadzalika, dan sebagaimana pandangan mereka tadi itu sarraha ba'dhuhum faqala kalamuhu sautun wa harfun, dan seterusnya. Idza tulibu, ketika dituntut kelompok ketiga ini, bihaqiqatis sam'i, dengan menjelaskan tentang hakikatnya pendengaran Allah. Allah itu maha mendengar. Sejatinya mendengarnya Allah itu bagaimana? Kalau mereka ditanya, gimana menurut kamu itu? Allah maha mendengar itu gambarannya mendengar itu seperti apa? Apakah seperti pendengaran manusia? Wal basari, dan melihatnya Allah. Allah maha melihat. Bagaimana hakikatnya Allah melihat itu? Wal hayati, dan hayat, hidup ya. Allah maha hidup. Nah, hidupnya Allah itu gimana? Apakah pakai nyawa? Seperti itu ya. Nah, kalau mereka ditanya mengenai hal ini, hakikatnya as-sama, al-basar, al-hayah, raja'u, maka akan kembali mereka ini, kelompok ketiga ini, ila tashbihi, kepada tashbih, kepada menyerupakan Allah dengan manusia, dengan menganalogikan Allah dengan manusia. Makanya disebut dengan muqayyasat aqliyah ya. Min haitsul makna, dari segi maknanya, tidak dari segi lafalnya, tapi dari segi maknanya, substansinya ya. Wa inang karuha, walaupun mereka mengingkari kepada kepada hakikatus sama ya, min haitsul lafzu, dari sudut lafalnya. Min haitsul lafzu, dari sudut lafalnya. Jadi kalau ditanya, Allah maha mendengar, ditanya mereka ini, bagaimana hakikatnya mendengar Allah itu? Mereka akan mengatakan,
Allah itu mendengar tidak seperti mendengarnya manusia. Itu secara harafiah min haitsul lafaz, ya, secara verbal, secara lisan mereka menafikan, menolak adanya keserupaan antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Berarti kan sudah benar kan? Cuma kalau ditanya lebih jauh, kalau tidak seperti mendengarnya manusia, terus bagaimana? Nah, mereka pada akhirnya kalau sudah ditekan terus, ya, ditanya terus, akhirnya mereka menjawabnya dengan cara, ya, walaupun secara lisan menolak adanya keserupaan, tetapi secara substansi itu ada keserupaan antara maha mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Ya. Seperti tadi itu, menggambarkan kalamnya Allah itu seperti hadithun nafas, seperti unek-unek dalam diri manusia, dalam hati manusia. Itu artinya kan ada musyabah, ada keserupaan itu. Nah, mereka menggambarkan maha mendengarnya Allah itu kira-kira seperti itu, ya. Walaupun tidak ada keserupaan secara lahiriah, tetapi secara maknawi, secara batiniah, secara substansi itu ada keserupaan. Nah, disinilah berasal kegelapannya itu, ya. Idlam yudriku, karena tidak memahami, tidak tahu mereka kelompok ketiga ini aslan sama sekali ma'aniya hadil itlaqati, makna-makna sesungguhnya dari istilah-istilah ini, yaitu mendengar, melihat, hidup, ya. Allah maha mendengar, maha melihat, maha hidup. Itu maknanya apa? Mereka tidak tahu. Hakikatnya sifat-sifat ini mereka tidak tahu. Fi haqqillahi ta'ala, di dalam haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak paham sejatinya sifat-sifat Allah berupa tadi itu, mendengar, hidup, dan apa itu, melihat itu seperti apa mereka tidak tahu. Wa kadzalika, dan begitu juga sebagaimana mereka tidak adamu idrakihim aslan ma'ani hadil itlaqat, qalu, mengatakan, ya, atau wa kadzalika, dan sebagaimana raja'u ila tashbih, qalu, mengatakan kelompok ketiga ini fi iradati, di dalam iradahnya Allah, innaha iradatun haditsatun mithlu iradatina. Kalau ditanya Allah maha kehendak, itu gimana kehendaknya Allah itu? Mereka akan mengatakan, ya, Allah itu berkehendak tapi tidak seperti kehendaknya manusia. Kalau dikejar lagi, terus gimana kehendaknya Allah itu, sejatinya itu? Mereka akhirnya terpaksa menyerupakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Bagaimana? Ya ini, mereka akan mengatakan innaha, sesungguhnya iradahnya Allah, iradatun, itu adalah kehendak, haditsatun, yang datang kemudian, yang baru, dalam pengertian semula tidak ada menjadi ada, ya. Mithlu iradatina, seperti kehendak kita manusia. Mari kita pahami pernyataan ini, ya. Apa maknanya kehendak itu adalah haditsah, baru, ya. Nah, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Kehendak, gimana sih kehendak itu terjadi? Kehendak itu kan sesuatu yang ada pada diri kita, dalam pikiran, dalam hati kita. Kita menghendaki sesuatu. Ketika kita menghendaki sesuatu, apa yang terjadi? Yang terjadi kan semula jenengan tidak berkehendak, kemudian tiba-tiba berkehendak. Misalnya sekarang ini saya tidak punya kehendak, misalnya ingin makan sate Padang misalnya. Ini karena kalau pas saya ngaji itu kadang-kadang ada yang jual sate Padang itu keliling di perumahan saya ini. Saya semula tidak kepingin makan sate Padang. Terus begitu ada bakul sate Padang lewat, ya, terus saya kepingin makan sate Padang. Ketika saya iradah, berkehendak ingin makan sate Padang, itu kan yang terjadi adalah kehendak, yaitu menghendaki sesuatu. Semula tidak berkehendak, jenengan berkehendak. Itu namanya haditsah. Jadi kehendak yang semula tidak ada menjadi ada. Itu namanya haditsah. Namanya
baru. Baru itu sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Itu namanya haditsatun itu ya. Nah, irodahnya manusia itu haditsah, yaitu dari semula tidak ada menghendaki sesuatu, semula tidak berkehendak menjadi berkehendak, itu kan namanya haditsah. Nah, kelompok ketiga ini memahami irodahnya Allah itu seperti ini. Jadi Allah itu berkehendak. Maksudnya apa? Semula Allah itu tidak ingin sesuatu A, tiba-tiba menjadi berkeinginan sesuatu A itu. Contohnya apa? Contohnya terciptanya alam raya ini. Ini salah satu perdebatan yang panas sekali antara para ulama ahli kalam di zaman dahulu. Sekarang sih sudah lewat ya. Salah satu titik pertengkaran yang keras antara Imam Ghazali dengan para filosof Muslim, ya, termasuk Ibnu Rushd ya. Itu kan pandangan bahwa alam ini qadim. Ini agak menyimpang dikit, nggak apa-apa karena menarik ya. Saya terangkan ya. Jadi menurut para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Al-Farabi, dan dibela oleh Ibnu Rushd ya, alam ini qadim. Qadim itu artinya apa? Alam ini ya dari dulu ada dan akan ada selamanya. Dari dulu ada dan akan ada selamanya. Kenapa mereka berpandangan bahwa alam ini qadim? Karena di dalam pandangan para filosof ini, kalau alam raya ini hadits, artinya dari semula tidak ada menjadi ada, itu akibatnya adalah kenapa mereka menolak alam itu hadits ya, seperti pandangan Imam Ghazali dan para ahli kalam Muslim ya. Umumnya semua ulama Islam itu ya mengatakan alam ini hadits. Alam ini dari semula tidak ada menjadi ada. Ya seperti inilah, tablet ini semula tidak ada diciptakan menjadi ada. Nah, alam itu kira-kira begitu, itu namanya haditsun. Tetapi para filosof mengatakan, kalau alam itu hadits, problemnya adalah berarti jenengan itu menggambarkan Allah itu semula tidak menghendaki alam ada, tiba-tiba terus kepingin Allah berkehendak alam ada, lalu jadi ada. Karena kan alam ada itu karena kehendak Allah, ya kan? Ya karena alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau Allah itu pencipta alam, lalu alam itu, ya kalau Allah itu adalah pencipta alam, artinya adalah alam ini semula tidak ada, lalu diciptakan Allah menjadi ada. Nah, menciptakan alam itu menghendaki adanya kehendak dulu, karena kan sesuatu itu orang atau mengerjakan sesuatu itu kan dimulai dengan kehendak dulu. Setiap pekerjaan kan mengandaikan ada kehendak dulu, keinginan dulu itu. Jadi Allah itu semula adalah tidak menginginkan alam ada, lalu terus kepingin alam ada, lalu jadi ada. Nah, bagi para filosof Muslim ini bermasalah. Karena kalau Allah itu irodahnya seperti itu, artinya apa? Tadi itu, kalau alam itu hadits, kalau alam itu baru, alam itu tercipta dari semula tidak ada menjadi ada, itu akibatnya, konsekuensinya Allah itu punya irodah, dan irodahnya itu haditsah juga. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, kalau alam itu hadits seperti dikatakan oleh Imam Ghazali dan para mutakallimun, para ahli kalam ilmu teologi Islam itu, ahli akidah Islam itu, para ulama itu umumnya semuanya, semua ulama Islam mengatakan alam ini hadits. Hadits artinya alam itu semula tidak ada menjadi ada, itu namanya hadits ya. Nah, kalau alam itu hadits, konsekuensinya berarti Allah itu irodahnya juga hadits atau haditsah. Kehendaknya Allah itu juga haditsah. Kenapa? Karena kalau alam itu hadits, artinya diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu artinya Allah itu dulunya
tidak punya kehendak menciptakan alam, lalu tiba-tiba berubah pikiran tanda kutip ya, terus berkehendak ingin menciptakan alam, lalu alam ada. Nah, ini problem bagi para filosof muslim itu. Kalau Allah itu seperti itu irodahnya. Nah, ini seperti ini ya. Irodahnya itu haditha. Berarti Allah itu di dalam dirinya ada sesuatu yang hadis, yang baru, yang berubah. Di dalam diri Allah ada sesuatu yang berubah, yaitu apa? Berkehendak tadi itu, semula tidak kepingin menciptakan alam, tiba-tiba ingin menciptakan alam, lalu alam terjadi ya. Nah, bagi para filosof ini mustahil, karena kalau Allah itu irodahnya hadithah, berarti di dalam diri Allah ada sesuatu yang hadith. Karena kalau sesuatu di dalam dirinya ada yang hadith, berarti dia juga hadith. Allah hadith berarti. Setiap sesuatu yang ditempati barang hadith, yaitu kehendak yang berubah, maka orang yang ditempati kehendak yang berubah itu, dia juga hadith juga. Dia berubah juga. Kalau berubah namanya hadith. Allah berarti hadith. Allah tidak qadim. Padahal sifat Allah kan qadim. Allah itu qadim, maha abadi. Abadi itu. Nah ini pertanyaan, ini permasalahannya kenapa para filosof muslim itu menolak pandangan bahwa alam raya ini hadith. Karena konsekuensinya kalau hadith, Allah juga irodahnya hadith. Kalau Allah irodahnya hadith, berarti di dalam diri Allah ada sesuatu yang hadith. Kalau sesuatu ditempati barang yang hadith, dia hadith juga. Dia tercipta juga, dia berubah juga. Artinya Allah tidak qadim. Berarti itu Allah tidak seperti digambarkan dalam sifat, salah satu sifatnya Allah qadimun. Itu pertanyaan dasarnya. Tapi ya para ulama punya jawaban terhadap pertanyaan ini. Kalau ingin tahu jawabannya nanti, mungkin kapan saya akan ngaji kitab Tahafutul Falasifah nanti. Jawaban Al-Ghazali atas keberatan para filosof ini ada ya. Tapi nggak usah saya terangkan sekarang ya. Tapi intinya begitu ya. Jadi kalau mau memahami sikap para filosof, kenapa kok Ibnu Rushd itu kok membela para filosof yang mengatakan alam itu qadim itu. Nah itu alasannya karena itu antara lain ya. Karena kalau alam itu hadith seperti keyakinannya para ulama seperti Al-Ghazali, berarti irodahnya Allah hadith. Kalau Allah irodahnya hadith, berarti di dalam diri Allah ada sesuatu yang hadith. Kalau sesuatu ketempatan sesuatu yang hadith, dia juga hadith juga. Natijahnya, kesimpulannya, konklusinya Allah hadith. Padahal tidak mungkin Allah itu hadith. Jadi kalau begitu, alam qadim. Itu kesimpulannya para ahli filsafat ya. Jawabannya dari sudut pandang para ulama ada, tapi tidak usah saya terangkan malam ini. Wa innaha, dan sesungguhnya irodahnya Allah itu talabun, adalah berupa apa ya, talab, meminta atau apa ya, menuntut ya, atau menginginkan. Wa qasdun, dan tujuan. Mithlu qasdina, seperti tujuan kita. Jadi kehendaknya Allah itu berupa tolab, menginginkan sesuatu. Karena kehendak itu kan menginginkan ya. Jadi kelompok ini menggambarkan irodahnya Allah itu ya seperti kita menginginkan sesuatu. Jadi menggambarkan Allah itu seperti manusia gitu loh. Wahadhi, dan ini semua adalah madzahibu masyhuratun, madhab-madhab yang terkenal. Ini madhabnya para musyabbihah. Ya, kalau kelompok Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam termasuk di Indonesia, terutama warga Nahdliyin ya, mengikuti akidah Asy'ariyah, itu tidak seperti ini pandangannya. Irodahnya Allah itu iradah yang qadimah, tidak iradah yang hadithah ya. Fala hajata, maka tidak ada hajat itu mewujud bina bagi kita ila tafsiliyah, untuk menafsil, untuk menerangkan secara detail madzhab ini. Ini keterangannya kalau jenengan mau mengetahui ya ada dalam kitab
kitab-kitab al-firaq ya, kutubul firaq, kitab-kitab tentang firqah-firqah di dalam Islam, yaitu misalnya seperti Kitabul Milal wan Nihal karyanya Asy-Syahrastani, atau Al-Fisal fil Ahwa'i wan Nihal ya, karyanya Ibnu Hazm ya, atau misalnya apa itu Al-Farqu Bainal Firaq karangan Al-Baghdadi, dan seterusnya. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan mengenai hal ini, atau kitab Al-Fahrasat karangan Ibnu Nadim ya. Fa'ulai, maka mereka ini mahjubuna, dihijab semua, bijumlatin dengan sejumlah, dengan beberapa, minal anwari dari cahaya-cahaya, ma'azulmatil muqayasatil aqliyati, bersama kegelapan berupa ya, berupa apa itu muqayasat ya, analogi-analogi ya, silogisme yang penalaran tapi keliru ya. Fahaulai, maka semua ini adalah kulluhum, semuanya adalah asnaful qismitsani, golongan-golongan dari bagian kedua, yaitu orang-orang yang hijabnya itu campuran antara cahaya dan kegelapan. Alladzina khujibu, yang dihijab mereka ini binurin dengan cahaya, makrunin yang disertai bizulmatin dengan kegelapan. Wabillahi taufiq ya. Inilah apa namanya hijab kelompok kedua ya. Menarik sekali ya. Apa kesimpulan dari ini semua? Kesimpulannya adalah bahwa ya, memahami Tuhan itu, memahami Tuhan secara sesungguhnya, secara sebenar-benarnya ya, ma'rifat dengan sesungguhnya, itu memang ya jalan yang terjal ya. Karena Allah itu maha misteri memang ya. Maha misteri. Karena itu jalan yang ditempuh oleh para ulama Islam ya, seperti dianjurkan atau dianut oleh Imam Ghazali, itu adalah jalan yang merupakan kombinasi antara dua hal ya, yaitu jalan berupa mengikuti ajaran yang datang dari wahyu, disertai dengan penalaran cuma dengan muqayyasat tadi itu, muqayyasat akliyah, tetapi muqayyasat akliyah yang benar, bukan yang keliru, yang salah itu ya. Jadi pandangan yang diikuti oleh Al-Ghazali nanti akan terbaca dalam kitab beliau namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad ya, yang itu sebagian saya tulis dalam buku saya yang terbit oleh penerbit Mojok ya, Jika Tuhan Maha Kuasa Kenapa Manusia Menderita. Itu buku saya yang menerangkan sebagian dari apa ya, ajaran Al-Ghazali mengenai ketuhanan ya, yang saya kontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Jadi kalau pandangan yang dianut oleh Al-Ghazali dan diikuti oleh sebagian mayoritas umat Islam dimanapun di dunia saat ini, terutama warga Nahdliyin, itu adalah pandangan yang jalan menuju kepada Allah yang merupakan gabungan antara dua hal, wahyu dan akal ya. Jadi tidak semata-mata hanya wahyu tok ya, seperti dianut oleh ulama salaf ya, ulama ahlul hadis ya, itu umumnya kan hanya menggunakan jalan apa ya, wahyu tok ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Quran dan hadis itu kita terima apa adanya, nggak usah kita tafsir-tafsirkan ya. Jadi ya sudah kita terima bila kaifa ya, tanpa ditanyakan kenapa kok begini, kenapa begitu, bagaimana caranya, bagaimana Allah itu mendengar. Itu pemahaman kelompok salaf atau kelompok ahlul hadis ya, pada umumnya begitu. Nah, kelompok Wahabi itu biasanya berada pada jalur ini. Atau menggunakan penalaran murni, muqayyasat akliyah, tanpa bersandar kepada wahyu, ataupun bersandar kepada wahyu cuma sedikit saja. Seperti dianut oleh para ahli filsafat, Ibnu Sina terutama. Nah, itu dua jalan ini itu dihindari oleh kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah ya.
Kelompok Asy'ariyah Maturidiyah itu pemahaman ketuhanannya itu gabungan antara dua jalan ini. Jalan wahyu dan jalan muqayyasat akliyah. Cuma muqayyasat akliyahnya bukan muqayyasat akliyah yang fasidah, yang keliru. Tetapi muqayyasat akliyah yang benar. Karena itu ya inilah cahaya itu ya, jalan yang benar itu ini ya. Jadi cahaya, tetapi cahaya yang tidak menghijab. Karena nanti kelompok ketiga itu ada kelompok yang sudah melihat cahaya Allah, cuma cahaya Allah ini karena saking terang benderangnya itu malah membuat dia menjadi buta. Jadi ada orang yang terhijab justru karena cahaya. Nanti akan tergambar dalam kelompok ketiga yang akan kita baca minggu depan ya. Itu kelompok ketiga itu nanti hijabnya murni berupa cahaya. Jadi sudah melihat cahaya Allah, cuma karena saking terangnya cahaya itu mata kita jadi belelean. Belelean itu apa? Ya, jadi nggak bisa melihat malah. Ya. Aneh kan? Ada orang yang justru tidak bisa melihat karena cahaya itu terlalu terang. Ya kayak kalau kita nyetir mobil dari arah sebaliknya, kita ada mobil yang berpapasan dengan mobil lain yang lampunya terang sekali itu ya. Wah itu kan bikin jengkel karena ya kita langsung nggak bisa melihat depan kita itu. Nah seperti itu. Nah kelompok Asy'ariyah, kelompok yang diikuti oleh Al-Ghazali ini ya melihat cahaya tapi cahaya ini tidak menghijab gitu. Jadi ya itulah. Jadi kira-kira begitu kesimpulannya ya, kesimpulannya begitu. Jadi akidah Asy'ariyah itulah akidah yang melihat cahaya Allah dan tidak terhijab oleh cahaya Allah itu ya. Orang yang bisa melihat cahaya dan tidak terhijab oleh cahaya. Ya. Nah inilah yang kelompok yang nanti akan bisa sampai kepada ma'rifat Allah yang sesungguhnya itu ya kelompok seperti ini ya. Jadi kelompok yang bisa melihat cahaya tanpa kecampuran kegelapan. Dan cahaya itu tidak menghijab dia. Inilah kelompok yang ada dalam jalan yang benar ya. Karena ada kelompok yang bisa melihat cahaya, tapi cahaya ini menghijab dia. Atau bisa melihat cahaya, tapi cahayanya kecampuran kegelapan. Atau ya yang lebih jelek lagi, yang lebih rendah lagi ya kelompok yang hanya melihat kegelapan total, nggak bisa melihat cahaya. Ya itu yang paling rendah itu ya. Itu yang paling rendah ya, karena dia hanya melihat kegelapan total ya dia nggak bisa melihat cahaya, artinya tidak bisa melihat Allah itu ya. Tapi ada kelompok yang sudah bisa membebaskan diri dari kegelapan, sudah mulai masuk ke alam yang terang bercahaya, cuma cahayanya masih kecampuran kegelapan. Ada yang sudah bisa membebaskan diri sepenuhnya dari kegelapan ya, cahaya sudah murni, cuma cahaya ini menghijab dia juga itu ya. Nah tugas orang yang memahami, orang yang salik, yang berjalan menuju kepada Allah, ingin mencari kebenaran yang sejati, itu tantangannya adalah bagaimana bisa membebaskan dari kegelapan sama sekali ya, atau membebaskan bisa melihat cahaya tapi cahaya yang tidak kecampuran dengan kegelapan, atau dia bisa melihat cahaya yang cahaya ini tidak menghijab dia. Itu tantangannya ya. Yang paling puncak adalah yaitu tadi itu, bisa melihat cahaya tapi cahaya ini tidak menghalangi dia. Bukan cahaya yang blinding, cahaya yang membutakan kita. Nah, itu memang susah itu ya. Makanya ya hanya orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa yang bisa sampai ke level ini. Nah kita ini bagaimana? Ya kita ini orang-orang yang tidak punya kemampuan sampai ke level itu ya kita membaca keterangan orang-orang yang sudah sampai ke sana dan kita mengikuti mereka. Ya kita mengikuti mereka, mentaklid mereka ya. Nah itulah pentingnya kenapa kita membaca kitab-kitab para ulama yang seperti Al-Ghazali ini ya, yang
bisa tadi itu melihat cahaya tetapi tidak terhijab oleh cahaya. Dan saya kira inti dari kitab Mishkatul Anwar ya di sini. Bagaimana caranya kita bisa melihat cahaya dan tidak dibutakan oleh cahaya itu. Kita sudah sampai di intinya kitab Mishkat ini. Bagaimana melihat cahaya tetapi tidak dibutakan oleh cahaya. Siapa itu kelompok-kelompok yang melihat cahaya tapi dibutakan oleh cahayanya itu? Ya, nanti akan dijelaskan di dalam Al-Qismu Tsalits, ya. Kelompok ketiga ini. Nah, itu nanti ini di ujung kitab Mishkat ini. Ini tinggal 2 halaman, ya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini, semoga teman-teman tidak bingung, tidak pusing, ya. Insya Allah saya berusaha menerangkan pelan-pelan supaya bisa difahami, ya, dan mendapatkan pencerahan dari keterangan Al-Ghazali ini. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti ngaji malam ini melalui Space. Cak Fu, terima kasih. Mas Amrul, terima kasih. Mas Heris, dan yang lain-lain. Sampai ketemu malam Rabu minggu depan.